Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 14, petikan yang dari ayat 13 hingga ke 23. Inilah bahagian terakhir bab 14 dengan tajuknya pelayanan yang lebih sungguh. Mari kita baca dari ayat yang ke-13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh kerana sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh kerana makananmu, kerana Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerana barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh kerana makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Kerana ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah firman Tuhan. Di awal bab 14, Paulus telah berbicara tentang isu menghakimi dan menghina sesama manusia, sesama saudara. Ya, hal ini diungkitkan kerana ada sebahagian orang yang dipanggil orang yang lemah imannya, tidak rasa senang hati dengan kumpulan orang yang dianggap liberal, ya, yang bebas. Dua perkara yang telah menimbulkan perselisihan di antara dua kumpulan ini adalah tentang pemakanan dan pemerhatian kepada hari-hari yang tertentu. Nah, kini Paulus menyambung perbincangannya. Bagaimana harus menyelesaikan perselisihan ini dan supaya mereka dapat saling mengasihi dan dengan itu memenuhi hukum Taurat, yaitu suatu kenyataan yang telah disampaikan oleh Paulus sebelum ini dalam bab 13 ayat 8, ya. Jadi yang pertama, dari prinsip kebebasan, yaitu jagalah kebebasan kita dalam ayat 12 dan 13, ya. Nah, sebelum ini dalam ayat 12 Paulus telah mengingatkan pembacanya bahawa setiap orang dipertanggungjawabkan untuk memberi pernyataan tentang dirinya kepada Allah. Ya, tentang hal makan dan memerhatikan sesuatu hal yang tertentu.
Nah, biarlah setiap orang itu memberi pertanggungan jawab dirinya kepada Tuhan. Nah, dengan itu dalam ayat 13 sekarang Paulus mengatakan janganlah kita saling menghakimi lagi. Kita harus menjaga kebebasan kita. Kita harus sensitif kepada mereka yang lemah iman. Dan Paulus menambah dengan berkata, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. 2 kali dalam petikan ini, ya Paulus memberi amaran keras. Jangan menyebabkan orang lain jatuh atau tersandung. Dalam ayat 20 dan 21, janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh kerana makanannya. Begitu juga dalam ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, adalah satu kesilapan yang sangat serius kalau kita menjadi batu sandungan kepada saudara kita. Jadi, jagalah kebebasan kita, ya, kebebasan kita untuk kebaikan saudara kita. Dan yang keduanya dari prinsip kasih dan keprihatinan terhadap orang lain. Saya baca sekali lagi dalam ayat 14 dan 15. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh kerana sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh kerana makananmu, kerana Kristus telah mati untuk dia. Ya, Paulus sendiri yakin dan pasti bahwa semua makanan adalah halal dan boleh dimakan. Tapi sekiranya seseorang menganggap sesuatu makanan adalah haram, maka kepadanya ia adalah haram. Jadi dalam hal ini kita harus prihatin, ya, bertindak dengan hati-hati apa yang kita makan di depan saudara kita itu yang lemah iman kerana larangan makanannya. Sekiranya kita memakan makanan larangan di depan saudara kita itu, sehingga menyakitkan hatinya, maka kita tidak bertindak dengan kasih. Ya, jadi pengajaran di sini adalah yang kuat haruslah menjaga yang lemah. Saya ulang sekali lagi, inilah pengajarannya. Yang kuat haruslah menjaga atau memberi perhatian ya kepada yang lemah. Menurut hukum kasih dalam 1 Korintus bab 13, kasih itu sabar. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita mengasihi dan sabar menanggung segala sesuatu, kita tidak mahu menjatuhkan saudara kita sehingga mengganggu imannya. Kita akan sabar dengan dia. Dan dalam kasih, kita juga tidak akan bermegah dalam kebebasan kita yang boleh makan segala sesuatu. Sebaliknya, kita akan menggunakan kebebasan kita untuk melayan satu sama lain dalam kasih. Amin. Ya, kalau kita jujur melayan dalam kasih, jadi kita akan mengetepikan hak kita untuk kepentingan orang lain. Mengetepikan hak kita untuk kepentingan orang lain. Nah, ini juga yang dilakukan Paulus dalam 1 Korintus bab 9 ayat 19 hingga ke 20. Ya, Paulus berkata, walaupun ia bebas terhadap semua orang, ia menjadikan dirinya hamba dari semua orang supaya ia boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Ya saudara, Paulus telah mengetepikan hak dan kebebasannya supaya ia dapat melayan satu sama lain. Ya, Yesus adalah teladan terbaik bagi kita. Yesus yang telah mengetepikan kemuliaannya dan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Jadi sekiranya Yesus mengasihi orang yang paling lemah, yang tak berdaya, sehingga sanggup mengorbankan nyawanya untuk saudara yang lemah ini, ya, yaitu Kristus telah mati untuk dia. Maka kita yang kuat juga harus mengikut teladan Yesus, yaitu mengetepikan kebebasan kita, menjaga iman saudara kita, supaya jangan menjatuhkan dia. Ya, jagalah kebebasan. Ya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Dan ayat 16 hingga ke 18 memberikan peringatan yang sangat indah ini ya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya saudara, kebebasan kita adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang kita miliki, ya menurut ayat yang ke-16. Tapi, kalau kebebasan kita menyebabkan kejatuhan saudara kita yang lemah, ya, maka kebebasan kita itu adalah jahat. Kita tidak menjaga atau mengawal kebebasan kita. Nah, kalau orang lain tersandung oleh kerana kebebasan kita, kita harus bertanggung jawab. Maka jangan sampai orang menyalahkan kita kerana kebebasan kita. Jagalah diri untuk menjadi kesaksian yang baik di hadapan semua orang, baik yang kuat atau yang lemah. Amin. Ya, begitu juga bukan dalam hal makanan saja, tetapi dalam segala hal, perkataan, perbuatan kita, kita harus jaga kesaksian kita di depan semua orang supaya tidak menjadi batu sandungan ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, yang harus kita kejar, yang harus kita pelihara dan usahakan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau seseorang dapat mengusahakan ini dengan mengetepikan hak dan kebebasannya dalam soal makanan dan minuman untuk kepentingan semua orang. Haleluya, ia telah melakukan sesuatu yang baik dan mulia. Dan dia melakukan ini untuk melayani Kristus. Ya, menurut ayat yang ke-18, dia lakukannya untuk Kristus. Dan inilah yang berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Yaitu dia melakukan apa yang dilakukan Yesus. Ya. Datang untuk melayan, yaitu Yesus, dan melakukan kehendak Bapa. Kita melayan untuk membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, dan membawa sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, ayat 19 dan 20 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Ya, janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh kerana makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang
jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, jikalau kita ingin melayan, kita harus ingat prinsip ini. Ingat ya, kita melayan untuk membangun satu sama lain. Ya, ayat 20 mengatakan segala sesuatu adalah suci. Ya, walaupun semua makanan telah dihalalkan dan hal kerajaan Tuhan bukanlah makanan dan minuman, kita tetap harus jaga kebebasan dan kesaksian kita. Ya, ayat ini memberi satu amaran yang sangat kuat. Janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh kerana makanan. Ya, kita haruslah sensitif kepada orang yang lain. Ayat 19 ya berkata di sini, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita dapat lihat di sini apa yang menjadi keutamaan Tuhan. Ya, bukan amalan, bukan tradisi, apalagi makanan. Tetapi apa yang dapat membangun satu sama lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyelamat kita, ya. Kita harus mengusahakan apa yang membawa kesatuan, yang membawa damai sejahtera dan yang membangun satu sama lain, bukannya membawa kejatuhan. Ya, janganlah kerja Tuhan dirosakkan oleh kebebasan kita, yaitu menyebabkan orang lain tersandung. Ya, jikalau kita menyebabkan orang lain tersandung, ya kita akan dihukum kerana kelalaian ini. Ya, saudara, hal ini bukan saja terhad kepada makanan dan minuman, tetapi segala yang kita lakukan, di mana kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, perbuatan kita, dan perilaku kita, supaya tidak menjatuhkan dan menyakitkan hati orang lain. Amin. Ya, jangan kita pandang rendah orang lain kerana cara pemakaiannya, statusnya, cara dia bernyanyi, atau tingkah lakunya yang aneh. Ya, jangan rasa diri lebih hebat. Ya, kita harus menerimanya seperti mana Yesus menerimanya. Melayannya seperti mana Yesus juga melayannya. Amin. Prinsip iman dari ayat 21 hingga ke 23 saya baca sekali lagi. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum kerana ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita ada iman yang percaya, ya, bahwa semua makanan boleh dimakan. Maka kita lakukan ini untuk Tuhan. Nah, kita sudah tahu kebenaran dan kita lakukan sesuai dengan kebenaran. Tanpa perlu rasa bersalah kalau kita tahu itu adalah benar. Ya, seperti mana kata ayat 22, kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki itu. Berbahagialah melakukan apa yang baik, ya, tanpa perlu rasa menghukum diri. Contohnya isu makanan, ya. Ia adalah satu berkat untuk memperoleh kebebasan untuk makan. Dan kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan dihukum sekiranya kita melakukannya dengan iman. Dengan iman di hadapan Allah. Tetapi kalau seseorang yang lemah itu masih ada perasaan yang was-was atau ragu-ragu tentang hal makanan, maka lebih baik ia jangan makan. Sebab kalau ia makan, ia akan mengganggu hati nuraninya dan ia akan rasanya dihukum.
Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, haruslah lakukan dengan iman yang percaya. Jikalau tidak berdasarkan iman, adalah dosa. Nah, saudara, inilah pengajaran yang sangat penting bagi kita. Dalam pelayanan kita, dalam melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita harus lakukan dengan beriman. Kita harus melakukan yang terbaik. Memberi yang terbaik. Itulah iman yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan rasa berat hati. Kalau kita lakukan sesuatu dengan hati yang berat, ia hanya akan membebankan diri sendiri dan tidak akan mendapat berkat dari apa yang kita lakukan. Ya, contohnya membaca firman, berdoa, dan bersaksi memberitakan kebenaran. Ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Kalau kita benar-benar beriman dalam janji ini, kalau kita benar-benar beriman dalam kebenaran Allah yang kita kongsikan, maka kita akan menjadi saksi yang baik dan menjadi berkat kepada yang lain. Jadi lakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi, yang termulia, yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami kebebasan dalam segala sesuatu. Kami adalah manusia yang telah bebas dari segala perhambaan dan ikatan-ikatan hukum dosa dan hukum maut. Namun, kami sadar, kami harus bertanggung jawab ke atas kebebasan yang Engkau berikan. Kami harus berhati-hati supaya kebebasan kami tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kami harus perhatikan tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, supaya kami dapat menjadi saksi yang baik. Kami harus mempergunakan kebebasan kami untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Haleluya, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini, kami diingatkan akan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun supaya kami tidak merosakkan pekerjaan Allah. Haleluya, kiranya firman-Mu Tuhan akan memerdekakan kami dan menjadikan kami hamba-Mu yang dapat melayan dengan benar dan yang lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Ya saudara, bersedialah melayani untuk tujuan saling membangun satu sama lain. Dan yang lebih baik lagi, membawa saudara-saudara kita yang lemah untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dan kebenarannya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.